Baik, selamat pagi, siang, malam anak-anak yang menyaksikan video ini. Jadi di larutan asam basa itu masih ada satu materi yang belum, yaitu indikator asam basa. Tapi sebenarnya ini sudah dibahas di titrasi. Ya, jadi indikator asam basa itu adalah suatu bentuk identifikasi di mana kalau kita lagi ketemu sama suatu larutan, kita ingin tahu nih dia asam atau basa. Nah, kita memerlukan indikator biar bisa menemukan kira-kira dia larutan asam atau basa. Jadi ya seperti itu ya bahasa kasarnya. Nah, jadi indikator asam basa itu kalau kalian SMP ketemunya kertas lakmus. Kalau asam itu dia mengubah menjadi lakmusnya menjadi merah, kalau basa itu menjadi biru. Lalu ada juga indikator universal, ini yang suka guru-guru pakai untuk mengukur pH ekoenzim kalian. Ya, jadi ada 1 sampai 14 skalanya, kalau asam itu 1 sampai sekitar 5 ya, kalau basa itu 8 sampai 14. Nah, sebentar, ini anginnya gede sekali. Indikator asam basa ada yang terbuat dari alami dan ada yang terbuat dari buatan. Ya. Nah, kalau misalkan indikator asam basa, kita dapat memperkirakan pH itu dari suatu larutan dengan perubahan warna tertentu. Ya, jadi sebenarnya kalau indikator asam basa itu kita nggak bisa pasti pH-nya berapa, yang bisa kita tentukan dia asam atau basa ya, seperti itu. Ya, indikator yang universal sekalipun yang tadi yang kelihatan angkanya pH-nya berapa, misalkan pH-nya 3. Sementara di perhitungan kemarin kalian ketemu yang pH itu ada yang 3,4, ada yang 3-log 2, itu kan ada komanya di belakang. Nah, tapi ada juga pH meter. Ya, kalau Sultan Agung punya ini pH meter dan rusak ya karena kepake buat ekoenzim. Dapat membaca nilai pH suatu larutan. pH meter itu dengan mencerupkan alat ke larutan sampel. Nah, dapat memprediksi nilai pH dengan sangat akurat sampai 2 angka di belakang koma. Misalkan ada air, saya ukur ternyata pH-nya 7,11. Ya. Kalau salah satu identifikasi pH itu bisa menggunakan alami dan buatan, ya. Kalau alami yang udah kalian kerjakan di praktikum, ya ada yang berubah warnanya, dan kebanyakan yang berubah yang saya lihat jika kalian memakai bunga kol. Ya. Nah, ini juga ada yang memakai kunyit di kalian itu. Nah, kalau kunyit itu kalau asam kuning, kalau basa warnanya merah. Nah, ini indikator alami itu hanya kita bisa memperkirakan dia asam atau basa ya, gitu doang. Nah, kalau bunga sepatu dia asam merah, kalau basa dia kuning. Yang bagus banget tuh kemarin kalau ungu, perubahan warnanya dari hijau sampai ke merah. Gitu. Ya. Itu indikator alami kita udah. Nah, ini nih, yang pakai kalau ungu kemarin, yang basa jadinya biru ya, biru hijau mungkin. Ini biru. Kalau yang asam jadinya warnanya merah magenta seperti ini. Nah, sekarang kita fokusnya adalah larutan indikator asam basa buatan. Ini tuh dibuat oleh manusia untuk membedakan kondisi asam dan basa. Kemarin kita udah tahu di titrasi ada apa aja. Ada bromtimol biru, ada phenolphthalein, dan masih banyak lagi. Ya, contohnya seperti di tabel di depan ini. Tenang, kalian nggak harus hafal tabel di depan ini. Pasti di setiap soal dikasih tahu. Tapi yang harus kalian pahami bagaimana membaca tabel ini. Contohnya, mari kita belajar fenol merah. Trayek pH-nya yaitu 10,1 sampai 12. Artinya apa? Jika pH larutan lebih dari jika pH larutan kurang dari 10,1, maka dia warna larutannya akan berubah menjadi kuning jika ditambah indikator. Tapi jika larutannya memiliki pH lebih dari 12, maka larutannya akan memiliki perubahan warna menjadi merah.
Tapi bisa nih ketika larutan tersebut berubah warnanya menjadi oranye di percampuran merah dan kuning. Larutan tersebut berarti di antara pH 10,1 sampai 12. Ya. Sekarang phenolphthalein. Phenolphthalein ini sering dipakai untuk titrasi karena murah dan dia perubahannya di sekitar titik ekuivalen. Ya, jadi kurang dari 8,3 itu, jika larutannya ditambahkan phenolphthalein tidak ada perubahan warna. Tapi ketika ditambahkan kepada larutan pH-nya lebih dari 10, dia akan berwarna merah muda. Ya. Sekarang bromtimol biru. Jika larutannya diberi pH, jika larutan yang dicampurkan bromtimol biru memiliki pH kurang dari 6, ya, dia akan warnanya berubah menjadi kuning. Tapi ketika kita menambahkan bromtimol biru pada larutan yang pH-nya lebih dari 7,6, dia akan memberikan warna larutan biru. Ya. Tapi kalau dia warna larutannya menjadi ungu, berarti larutannya di antara 6 sampai 7,6 pH-nya. Seperti itu. Jadi paham ya? Nah, hati-hati, ini tuh tidak untuk dihafal. Tapi kalian harus paham bagaimana membaca trayek pH dan warna-warna di sini. Nah, ini contohnya. Saya meneteskan beberapa larutan ke plat tetes, ya. Ada larutan asam, ada larutan basa. Dan ketika ditambahkan indikator, perubahan warnanya menjadi seperti ini. Ini kalau praktikum di lab, ramai ini. Ada perubahan warnanya. Ya. Nanti kita praktikumnya langsung ke titrasi aja ya, Kak. Mudah-mudahan April sudah pulih. Kalau April pulih, mari kita praktikum bersama. Kita langsung ke contoh soal aja. Suatu sampel yang diuji pH-nya dalam laboratorium menghasilkan warna jingga jika diuji dengan indikator metil merah. Dia menghasilkan warna kuning jika diuji dengan indikator bromtimol biru. Dan tidak berwarna jika diuji dengan indikator phenolphthalein. Tentukan perkiraan pH sampel tersebut. Nah, ini pasti soal-soal tentang indikator kalian akan diberikan tabel seperti di depan ini. Yang perlu kalian buat adalah perkiraan pH-nya menggunakan garis bilangan. Gimana Bu maksudnya? Mari kita coba bersama-sama. Suatu sampel diuji pH-nya menghasilkan warna jingga jika diuji dengan metil merah. Metil merah mana? Ini metil merah. Jingga itu oranye. Oh, berarti pH-nya di antara 4,2 sampai 6,3. Ya, karena oranye itu percampuran antara warna merah dan kuning kan ya? Ya, berarti antara 4,2 sampai 6,3. Ini yang metil merah. Nah, tapi dia akan menghasilkan warna kuning jika diuji dengan bromtimol biru. Kuning. Bromtimol biru. Kuning itu, kurang dari 6,0. 6,0 ditaruh di mana nih? Pasti di kirinya 6,3 ya. Dia kuning, berarti lebih kecil dari 6 pasti. Dia yang bromtimol biru. Dia akan menghasilkan juga tidak berwarna jika diberikan indikator phenolphthalein. Tidak berwarna phenolphthalein, berarti dia kurang dari 8,3. 8,3 pasti di sini ya ditaruhnya ya. Nah, sekarang tentukan perkiraan pH sampel tersebut. Nah, kita cari
pH-nya tuh menentukannya dari yang rentang pH yang teriris semuanya. Teriris oleh garis bilangan ini. Ya, yang teriris kita lihat. Kalau kita taruh dari 6,3, 6,6-nya tidak teriris. Tahu ya, pahamnya irisannya himpunan. Yang teriris semua bagian adalah daerah ini. Dari 4,2 sampai 6. Ya. 4,2 sampai 6. Berarti rentang pH-nya perkiraannya adalah 4,2 sampai 6. Seperti itu. Ya. Coba sekalian buka halaman 235 nomor 31 ya. Kita coba pakai contoh soal lain biar lebih gampang. Biar lebih paham juga. Ada larutan A. Buka halaman 235 ya. 235 nomor 31 bagian A. Larutan A memberi warna kuning dengan indikator metil merah. Kuning, metil merah. Kuning, metil merah berarti lebih dari 6,3. Dan dia memberi warna biru jika indikatornya bromtimol biru. Biru itu 7,6. 7,6 pasti di sebelahnya ya. Lalu tidak berwarna jika diberi indikator fenolaftalin. Tidak berwarna. Tidak berwarna itu kurang dari 8,3. Berarti 8,3 ke kiri dia akan tidak berwarna si campurannya. Yang teriris semuanya bagian mana? Ini yang teriris semuanya. Jadi 7,6 sampai 8,3. Jadi perkiraan pH-nya adalah 7,6 sampai 8,3. Seperti itu. Paham ya? Besok kuis, besok atau lusa saya upload video ini ya. Kuis nanti keluar satu soal tentang indikator. Selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi. Tuhan berkati.